Jadi pada kuliah minggu hari ini itu adalah kita akan membahas terkait dengan proyek akhir. Yang mana proyek akhir ini penilaiannya itu adalah nanti kita jadikan untuk nilai UTS dan nanti selanjutnya produknya akan menjadi UAS. Ya, untuk UTS-nya sebatas bagaimana Anda sudah membuat judul dan latar belakang serta paper rujukan yang digunakan, itu yang penting. Nah, ini sebagai contoh, ini miliknya Tata Farindra Ayunitias, ini judulnya saya kira sudah sesuai ya, pengembangan sistem informasi inventaris aset di kantor Perhutani Kedua Utara menggunakan metode Agile. Nanti tahap penilaian adalah setiap laporan yang sudah diupload, ya sudah diupload, nanti akan kita cek menggunakan Turnitin. Seberapa persen plagiasi yang ditemukan di situ. Maka yang di e-learning yang sudah diupload, harapannya yang di zip itu ya, itu ada file PDF, file Word, file jurnal yang digunakan. Itu yang penting. Jadi nanti silakan masing-masing mengupload itu semua dan sudah ada batasan waktunya. Kalau misalkan ternyata yang diupload kemarin salah, bagaimana solusinya? Misalnya ya, ternyata yang diupload cuma PDF saja, Word-nya belum. Kalau belum, segera konfirmasi ke Aslab ya, untuk dikumpulkan oleh Aslab. Nanti Aslab akan nanti menggunakan Google Drive atau apa, nanti Aslab akan mengirimkan ke saya ya, nanti share link-nya dan sebagainya. Oke, itu terkait dengan UTS ya, ujian tengah semester. Jadi Anda sudah menentukan judul, dan judul itu harapannya sudah sesuai dan memang tidak kendala, karena nanti harapannya produknya software perangkat lunak, dan perlu Anda perhatikan, perangkat lunak yang kita gunakan di sini itu adalah platformnya sama untuk semua kelas, yaitu menggunakan Odoo ERP. Yaitu kita pakai versi 15. Itu yang perlu Anda perhatikan. Karena kalau Anda nggak mengikuti atau mungkin ada kendala atau hal-hal lain yang mungkin menyebabkan tidak bisa untuk melakukan instalasi dan sebagainya, maka nanti ada perlu perbaikan di dalam ujian. Dan saya berharap tidak ada yang mengulang di kelas ini, apalagi yang tidak mengumpulkan. Segera konfirmasi, jangan sampai satu SKS ini menghambat kuliah Anda untuk bisa lulus ya. Jangan sampai seperti itu, karena mata kuliah wajib ya. Walaupun satu SKS, kalau terhambat atau nilainya nggak lulus atau nilainya E ya, otomatis tidak bisa lulus atau ngambil skripsi atau ujian skripsi ya, akan memberatkan Anda juga. Oke, jadi itu. Jadi di sini latar belakang ini perlu Anda perhatikan, itu adalah menggambarkan bagaimana topik masalah yang Anda kembangkan ini. Topiknya apa? Dan saya berharap topik ini bisa berlanjut sampai dengan skripsi. Jadi nanti yang mau program seminar, proposal, ujian, seminar hasil, dan seterusnya topiknya dari sini. Ya, insya Allah kalau pembimbingnya saya, kalau misalnya Anda sudah mendapatkan nilai A di sini, mata kuliah RPL ini ternyata ada A atau mungkin B atau lulus lah namanya ya, insya Allah bisa dilanjutkan langsung itu untuk sebagai bahan skripsi pembimbing pertamanya ya. Tapi kalau mau pembimbing lain dosennya boleh aja, cuma harus kayaknya biasanya semoga aja dosennya langsung bisa terima ya kalau memang Anda ngajukan untuk topik ini. Jadi saya berharap ini langsung bisa dijadikan topik untuk skripsinya. Dan ini saya ada beberapa teman-teman mahasiswa yang notabene-nya tidak ada kendala dengan mata kuliah, maksudnya itu nggak ada yang ngulang dan sebagainya, tinggal sedikit. Ini sekarang saya program untuk lulus 3,5 tahun ya. 7 semester itu lulus insya Allah ya. Sekarang sudah bimbingan dengan saya dan beberapa juga sudah progres ya, mau offline online boleh sesuai dengan kondisi yang disesuaikan.
Jadi saya berharap kondisi gini ini ya, saya ingin itu membuktikan bahwasanya mahasiswa itu untuk lulus tepat waktu atau 3,5 tahun itu sebenarnya bisa. Ya, insya Allah bisa. Asalkan mau itu aja. Nah, jadi itu ya. Harapannya semester 7 itu sudah tinggal 1-2 mata kuliah saja. Jadi semester genap, Anda menginjak semester 7, semester genap itu sudah nggak ada mata kuliah lain, sudah nggak ada tanggungan lagi mata kuliah lainnya. Nah ini beberapa mahasiswa sudah saya progres seperti itu, dan alhamdulillah ini progresnya bagus, dan semoga dan saya target semester 7 masuk program Sempro, Semhas, nanti langsung ujian skripsi. Platformnya apa? Saya menggunakan untuk bimbingan saya usulkan pakai Odoo ERP. Kenapa? Karena keunggulannya di platform Odoo ini adalah pengembangan apps-nya itu cepat. Ya, cepat sekali. Ketika ada perubahan, itu juga bisa menyesuaikan dengan mudah. Ini framework keunggulannya ini di sini. Dan yang tidak kalah penting ini adalah Odoo ERP adalah komunitas. Jadi disupport banyak komunitas sehingga kalau ada kendala coding apa, kita bisa melihat di komunitas itu solusi akan ditemukan. Itulah keunggulannya. Karena free ya komunitas. Dan sekarang sudah berkembang Odoo 15 dan lumayan bagus sekali untuk bisa digunakan untuk ini pengembangan sistem. Dan beberapa saya sudah menggunakan itu. Ya sebelumnya saya pakai native, pakai framework ini dan sebagainya. Dan sekarang saya sudah fokus dengan beberapa tim di konsultan IT, kita menggunakan Odoo ERP. Nah, untuk mata kuliah praktikum RPL ini wajib menggunakan itu, ya wajib. Mau pakai bahasa program lain boleh Pak, kalau untuk praktikum tidak boleh, wajib pakai itu ya. Tapi kalau mau skripsi terserah, bebas mau Pak, itu kan urusan masing-masing ya. Kenapa? Saya ingin ini jadi sebuah produk. Saya optimis kalau menggunakan Odoo, insya Allah itu bisa jadi produknya lebih cepat. Kenapa? Karena mudah untuk bisa memahami dan sebagainya. Itu yang penting yang perlu Anda perhatikan. Hanya saja memang kelemahan, namanya framework ada kelemahan. Kelemahannya di sini itu adalah untuk Odoo ini memang spesifikasinya laptop atau PC yang kita gunakan memang paling tidak Core i5 lah ya. Core i5 RAM-nya minimal 4 GB. Kalau Core i3 bisa sebenarnya, cuma ya agak sabar dikit ketika deployment. Itu saja sebenarnya. Sehingga Anda punya gambaran kira-kira project akhirnya itu seperti apa. Kalau nggak punya PC Core i5, PC saya sederhana gimana Pak solusinya? Nah, maka ada solusi. Anda bisa pinjam atau offline menggunakan PC di lab. Kalau sekarang ini mungkin ada prosedur ya kayaknya, bisa dicek di webnya fakultas atau di jurusan atau di prodi ya. Anda cek prosedur peminjaman PC di lab dan sebagainya, itu ada aturannya, kalau tidak salah itu ada pengajuan surat dan sebagainya. Dan insya Allah dari lab akan bisa ini, Anda sampaikan aja ini dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan, Pak, komputer saya atau laptop saya rusak, saya nggak bisa mengerjakan proyek. Tidak boleh beralasan seperti itu. Karena lab kita di jurusan itu sudah canggih. Bukan Core i5 lagi ya, Core i7 itu sudah banyak sekali di sana. Mau pakai Mac, mau pakai apa, lengkap di sana. Jadi harapannya Anda bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Kalau saya di luar Malang gimana Pak? Laptopnya rusak ya, diusahakan gimana caranya? Atau datang ke Malang atau gimana? Ini namanya perjuangan ya, perjuangan supaya bisa menyelesaikan perkuliahan dengan sebaik mungkin. Baik, itu untuk apa namanya minggu ini. Dan sekali lagi langkah berikutnya sekali lagi adalah tugas Anda. Tugas Anda adalah membuat DFD-nya, data flow diagram. Ya, membuat data flow diagram untuk kasus yang sudah Anda asistensikan dengan teman-teman ASLab itu. Jadi nanti ada konteks diagram, kemudian ada diagram level kesekian, level 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, nanti di situ ada data store. Nah, ini fokus di DFD dulu. DFD-nya jadi untuk sistem ini, kemudian nanti akan saya kasihkan link untuk presentasi via Zoom saya record.
nanti dipandu oleh teman-teman Aslab. Zoom-nya akun dari saya. Baik, itu untuk project UTS, yaitu Anda cukup judul, kemudian latar belakang, ini sudah disesuaikan, ingat, Turnitin ya, jangan sampai lebih dari 20%. Kalau Anda nulis sendiri, insya Allah enggak. Tapi kopas dari internet, apalagi dari ini, ketahuan. Wajib ada file Word. Yang diturnitin adalah file Word, bukan PDF. Nanti akan saya cross-check ya. Karena beberapa waktu yang lalu ada yang melakukan kecurangan, file Word itu dimodifikasi. Ya, dimodifikasi, dikasih image. Gambarnya misalnya kayak tulisan di ini ya, inventarisasi aset. Nah, itu dimodifikasi I-nya sebelum I ditambahi huruf X. Kemudian di X-nya dikasih warna putih. Sehingga background di Word dengan tulisan putih ketika di PDF nggak kelihatan. Nah, ini saya tunjukkan kelemahan Turnitin di situ. Tapi jangan coba-coba main seperti itu. Saya sudah menemukan kemarin kasus itu dan nggak lulus karena sudah melakukan kecurangan. Mohon dikerjakan semaksimal mungkin, jangan sampai melakukan kecurangan. Kalau file Word itu ketahuan. Ketika saya kontrol A, warna fontnya saya ubah, udah kelihatan. Oh, ternyata ini ditambahin ini enggak. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan ya. Jangan coba-coba untuk melakukan kecurangan. Ya, tulisan ini nanti akan saya coba cross-check. Kira-kira bagaimana kok Anda bisa sampai Turnitinnya 100% misalnya. Wah, 100% ini berarti copy paste dari internet. Ya, mungkin itu yang saya bahas untuk ini ya. Jangan lupa untuk ini apa namanya DFD-nya dan sebagainya supaya bisa dijadikan OTS untuk minggu ini. Baik, itu ya untuk penjelasan singkat.